Celakalah engkau wahai keturunan ular-ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Sebab separuh dari orang-orang benar kau bunuh, yang diutus oleh, yang aku utus nabi-nabi, aku utus nabi-nabi, aku utus ahli Taurat, aku utus orang bijaksana. Kalian bunuh separuhnya, kalian salibkan separuhnya. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos? Kau akan menanggung ini semua. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kebenaran, kedikdayaan itu menyelamatkan orang. Ini pola yang dibangun belakangan, yang tidak ada hubungannya dengan TKP. Di TKP tidak ada bercerita tentang darah ditumpahkan plet. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh orang-orang yang menjual Yesus ke bangsa asing. Nah, untuk membuktikan pernyataan saya ini, tolong tunjukkan data di kitabnya orang Yahudi sebagaimana Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak menebus dosa, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Coba mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak menebus dosa dunia, agar mempersembahkan anak yang aku kasihi di atas salib, agar mati menebus dosa-dosa manusia atau dunia. Mana dalilnya seperti itu? Ada enggak? Ada enggak? Yang ada Yesus mengecam, yang ada Yesus kemudian mengatakan kau tidak akan lolos dari neraka karena kamu adalah keturunan daripada para penyalib nabi-nabi. Terus kenapa bisa orang yang asing justru masuk surga karena penyaliban? Coba tolong kasih dalil di mana Tuhannya Yahudi mau manusia dipersembahkan untuk dosa dunia. Saya minta dalil, silakan. Pernyataan Anda. Jadi kalau Anda baca di Matius pasal 23 itu kan itu kecaman-kecaman Yesus ya. Celakalah kamu. Itu tidak menyangkut penyalipan, tapi justru itu adalah menyangkut orang-orang Yahudi apa? Yang munafik. Mereka itu tahu akan hukum, mereka menguasai akan hukum, tapi mereka tidak apa? Mempraktekannya. Tapi itu bukan berbicara tentang penyalipan. Nah, kalau berbicara tentang penyalipan, murid-murid Yesus itu ada di sana. Petrus ya, yang hidup tidur bersama dengan Yesus menyaksikan hal itu. Bahkan sebelum penyalipan itu dilaksanakan, apa Yesus sudah apa? Mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan akan dibunuh dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Itu memang sudah dituliskan oleh apa? Oleh Alkitab, dan itu sudah juga disampaikan oleh Yesus jauh sebelum. Bahkan salah satu muridnya itu pengkhianat, dia sudah tahu. Jadi penyalipan itu bukan karang-mengarang. 4 Injil mengatakan Yesus disalib, bangkit dan naik ke surga. Kemudian ada saksi-saksinya juga. Nah, kemudian Anda bertanya, coba Anda tunjukkan di perjanjian lama bahwa Elohim itu meminta untuk mengorbankan manusia sebagai korban bakaran. Ya, memang tidak ada, Bang. Memang tidak ada. Ya? Tetapi apa yang Yesus lakukan? Itu atas kehendak Elohim. Makanya kan Yohanes 10 ayat 17, 18, 19, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa juga untuk menerimanya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi apa yang Yesus lakukan itu adalah apa? Kehendak dari Bapa. Siapa Bapa? Elohim, Bang. Bahkan juga Ibrahim ya. Ibrahim ketika Allah meminta kepadanya untuk mempersembahkan anaknya, apakah Ibrahim menolak? Dia membawa. Tetapi ketika akan dikorbankan, Tuhan menyediakan kambing. Dan itu adalah merupakan juga lambang bahwa satu kali kelak akan
disembelih untuk apa? Menebus dosa manusia. Itulah Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Elohim. Kalian kan selalu mengatakan, kan Yesus itu menerima kuasa dari siapa? Dari Bapa. Nah, itulah tugas yang diterima oleh Yesus. Jadi pengorbanan Yesus itu adalah kehendak Bapaknya, Bang. Oke. Oke? Oke. Tidak ada dalil. Oke, Anda sudah mengakui tidak ada dalil. Sekarang saya mau tahu dari abang ini, apa efek penyaliban terhadap keturunan orang-orang yang menyalib nabi-nabi menurut Yesus? Apa efeknya? Pastilah mereka, saya mau jawab. Iya. Menurut Yesus, apa efek daripada penyaliban terhadap keturunan para pelaku? Menurut Yesus. Kalau pokoknya kalau yang namanya melakukan kejahatan pembunuhan pasti akan dihukum kalau tidak bertobat. Itu saya tahu. Apa efek Yesus tidak bilang bertobat, yang jelas kamu harus menanggung. Gak ada cerita itu bertobat. Kamu harus menanggung akibat daripada pertumpahan darah. Apa efeknya? Saya belum menemukan Yesus mengatakan ini efek jika kamu menumpahkan darahku. Saya belum menemukan itu satu ayat dalam Alkitab saya. Oke. Yesus mengatakan ini akibat yang kamu tanggung jika kamu menumpahkan darahku. Saya belum pernah temukan. Mungkin Bang Sima bisa tunjukkan. Sehingga bisa saya pahami. Anda lihat di dalam Yohanes 8:37 sampai 44. Yohanes 8. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Itu satu. Yang membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Yang ingin Yohanes membunuh. 8 ayat berapa, Bang? 37 sampai 44. Kemudian 37, ya. Yang kedua, Yesus jelas menerangkan di dalam Matius 23 itu terkait dengan penyaliban. Siapa bilang tidak? Tadi sudah saya katakan kepada saudara, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Apa takaran nenek moyangmu? Bagaimana mungkin, hai kamu keturunan ular beludak, mendapatkan kemudian pemahaman akan lolos dari hukuman neraka. Itu efek dari menyalib orang yang benar adalah neraka. Matius 23, nomor 32, nomor 33. Kenapa bisa mereka mendapatkan hukuman neraka? Karena mereka menyalibkan orang benar. Dibaca lagi tuh kitab. Ucapan Yesus sudah sangat jelas. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Efek penyaliban neraka. Lalu Anda tidak menemukan adanya firman Tuhan Elohim tentang penyaliban orang benar untuk menebus dosa orang yang berdosa. Tidak ada. Anda sudah mengakui itu. Jadi tidak ada firman Tuhan agar menyalib orang benar untuk menebus dosa. Dan Yesus di sisi lain mengatakan keturunan para penyalib orang benar itu adalah keturunan ular beludak yang menjadi penghuni neraka jahanam. Titik. Lalu para penyalibnya yang menginginkan Yesus mati disalib, Matius 27 nomor 25, biarlah kami yang menanggung dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus yang tertumpah. Apa akibatnya? Neraka. Terus tiba-tiba muncul orang asing bikin konsep. Di saat keturunan para penyalib masuk neraka, Kristen muncul. Salib itu adalah untuk menyelamatkan kita. Hah? Apa? Mimpi lu siang bolong. Ini Bible saya mengatakan Bible lu apa? Yesus tidak mengenal Bible lu. Adalah catatan-catatan asing
yang dipersembahkan untuk orang-orang asing. Yesus mengatakan keturunan para penyalib adalah orang neraka. Titik. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kamu lolos dari api neraka? Penuhi itu. Kamu tidak akan lolos dari api neraka. Itu menurut Yesus. Kristen ini siapa? Tiba-tiba datang, kami penghuni surga karena penyaliban. Jadi kalau Anda memaksakan sesuatu yang dimurkai Tuhan, Amsal 6:16, Keluaran 23:7-8, Allah marah kalau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Anda memutarbalikkan seakan-akan Allah yang mau supaya Yesus itu mati. Maka saya katakan kalian adalah penyembah dewa Molok. Karena tidak ada firman Tuhan seperti itu. Dan tidak ada Yesus mengatakan dia menyelamatkan karena dia disalib. Itu enggak ada. Enggak ada Yesus mengatakan aku menyelamatkan engkau karena aku disalib. Enggak ada itu. Itu ucapan yang muncul belakangan. Faktanya yang saya katakan tadi. Matius 23 nomor 32 33. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh nabi kau salibkan dan kau bunuh. Silakan. Saya masih kasih Anda kesempatan, tunjukkan dalil di mana Elohim menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk orang yang berdosa. Silakan. Pernyataan-pernyataan yang Anda bacakan tadi di Yohanes ya, kemudian Matius. Ya memang orang yang membunuh, ya orang yang menyalibkan itu adalah orang-orang durhaka. Betul, mereka itu bagiannya neraka. Betul bang, saya setuju 100%. Tapi apakah orang Kristen itu bagiannya orang neraka? Oh enggak bang. Karena orang Kristen itu tidak menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus apa? Orang Romawi. Dan kami menerima percaya penyaliban itu adalah penebusan. Karena apa? Yesus sudah katakan, ya anak manusia itu akan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya. Catat itu bang, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Ya. Kemudian juga di Yohanes 10 ayat 17-18, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Dan itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah kehendak Bapaknya di surga. Ya, keselamatan itulah yang diberikan oleh Yesus kepada semua umat manusia yang percaya ya bang. Kalau kalian tidak percaya itu pasti masuk neraka. Ya itu memang kalau Anda tidak percaya penyaliban itu memang masuk neraka. Kemudian Anda bilang, ya dosa kami tertanggung atas anak dan cucu kami. Memang betul itu bang. Kenapa? Karena apa? Mereka, Yesus ketika diadili, mereka tidak dapati kesalahan apapun. Tetapi mereka mencari orang-orang untuk apa? Untuk bersaksi dusta. Kemudian apa? Pilatus katakan, silakan kamu lakukan itu. Itu tidak akan tertanggung kepada saya karena saya tidak mendapati kesalahan apapun. Tetapi apa? Mereka bertanya, salibkan dia dan biarlah darahnya tertanggung antara kami dan anak-anak kami. Dan itu mereka terima nantinya. Itu efeknya. Kenapa? Mereka menyangkal, mereka menyalibkan Yesus. Padahal apa? Ya, padahal apa? Mereka tidak tahu Yesus itu mati sebetulnya untuk apa? Untuk penebusan. Aku datang bukan untuk dilayani. Kenapa? Memberikan nyawaku sebagai apa? Tebusan bagi banyak orang. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Makanya di Matius pasal 1 apa? Hari ini telah apa? Maria akan melahirkan seorang anak karena dialah yang akan membebaskan manusia dari dosa. Melalui apa? Melalui penyaliban bang. Dan itu tertulis. Saya tidak mengandalkan. Memang orang yang membunuh yang menyalibkan. Kalau mereka tidak bertobat apa? Mereka itu akan masuk neraka. Betul bang. Apalagi orang yang tidak percaya. Apalagi orang menyangkal. Tidak mengatakan oh Yesus itu tidak disalibkan. Padahal 4 Injil mengatakan Yesus itu disalibkan. Kemudian muncul banyak kitab ya abad ke-7 dan mengatakan Yesus itu diserupakan. Ketika ditanya siapa yang diserupakan, nggak tahu. Kalau misalnya itu orang diserupakan, pastikan dia kenapa kamu mau menyalibkan aku? Aku bukan Isa loh. Kenapa kamu diam 1000 bahasa?
Kemudian tempat penyalipannya itu di mana, Bang? Ya, apa ada prosesnya atau tidak? Atau tiba-tiba orang itu sudah diserupakan? Itu tanda tanya besar, Bang. Tapi kalau penyalipan Yesus itu ada saksi-saksinya. 4 Injil mengatakan Yesus disalib, bangkit naik ke surga, Bang. Dan dia akan datang kembali. Siapa yang akan datang kembali pada hari kiamat? Menurut hadis Isa, dia akan datang menghakimi. Makanya di Wahyu pasal 20 ayat 12, aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku dan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hanya Yesus yang akan datang untuk membawakan upah. Tidak ada yang lain, Bang, kecuali Yesus. Makanya percaya Yesus pasti selamat. Baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang menyalib dan keturunannya itu adalah orang neraka. Catat itu dulu. Tidak ada pertobatan di situ, nggak ada pertobatan. Nggak ada pertobatan. Jangan Anda tambah-tambahin kecuali mereka bertobat. Itu nggak ada. Nah, jangan Anda tambah-tambahin. Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Titik ya. Nah, kemudian orang Kristen muncul menjadikan perbuatan neraka orang lain sebagai jalan keselamatan. Pertanyaan saya jelas. Tadi Anda nggak bisa menjawab. Tidak ada dalilnya Tuhannya Yahudi membunuh orang benar untuk orang Kristen. Kalian karang-karang sendiri melalui 4 karangan manusia yang asing. Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, yang bukan, 4-empatnya bukan murid Yesus. Catat itu dulu. Muncul pertanyaan, kalau orang yang menyalib dan yang merupakan keturunannya adalah orang neraka, lalu dari mana Kristen bisa masuk surga? Dari penyaliban. Yang mana yang betul? Penyaliban ini membuat orang masuk neraka, atau penyaliban ini membuat orang masuk surga? Hah? Sedangkan yang menyalib dan keturunannya masuk neraka karena penyaliban. Tiba-tiba ada orang masuk surga karena penyaliban. Berarti para penyalib ini berjasa memasukkan Kristen ke dalam surga. Karena mereka lah yang menyalib Yesus sehingga orang Kristen bisa selamat. Berarti iblis adalah pahlawannya orang Kristen. Apakah penyaliban itu dibenarkan di mata Tuhan? Tidak. Apakah Elohim menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Anda menjawabnya tidak. Tetapi iblis menyalibkan, melanggar perintah Tuhan. Pelakunya dan keturunannya menjadi orang neraka. Tapi di ufuk bumi yang lain ada orang yang euforia selamat karena perlakuan iblis terhadap Yesus. Apakah ini tidak mimpi di siang hari? Orang yang masuk neraka, Anda yang masuk surga. Seibarat kata, ada orang kemudian mencuri, pelakunya dimasukkan penjara, hasil curiannya Anda yang kenyang. Anda yang mengambil hasil curian itu. Lalu tepuk tangan, ore, kita kenyang, kita kaya. Tetapi pencurinya masuk neraka, di penjara. Di mana ini otak ini? Di mana ini? Makanya saya minta dalilnya di mana orang diselamatkan dengan cara membunuh orang benar. Dalilnya mana? Cuman mimpi, catatan-catatan yang muncul, yang ada diorbitkan setelah terjadi tragedi penyaliban. Coba Anda pikirkan, siapa yang sebenarnya juru selamat Anda? Iblis atau Yesus? Kalau penyaliban itu tidak diinginkan kemudian oleh Elohim, hanya iblis yang menginginkan penyaliban. Kalau penyaliban itu menyelamatkan Kristen, berarti iblis adalah juru selamat.
Karena pengingkaran dialah terhadap Yesus, karena kebencian dialah terhadap Yesus, karena ketidakpercayaan dialah kepada Yesus, sehingga mereka menyalib Yesus. Dan ternyata di bumi lain ada orang yang tepuk tangan dengan perlakuan dan kelakuan jahat si iblis. Siapa mereka? Kristen masuk surga akibat pekerjaan setan. Coba sekali lagi saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi ingin memasukkan orang-orang jahat ke surga dengan menumbalkan orang benar? Ada? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalil, berarti Kristen hanyalah ilusi, halusinasi, angan-angan saja. Mimpi surga, tapi jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak. Silakan. Betul. Oke, jadi begini Bang. Ketika saya mengemukakan dalil-dalil yang saya ambil dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda tidak mempercayai itu, ya? Anda tidak bagaimana kita berdiskusi kalau saya tidak menggunakan dalil dalam Alkitab saya? Firman Kalau Tuhannya yang sabar, kemudian tidak saya minta dalil Tuhannya, Elohim. Iya, sebentar Bang. Untuk legitimasi penyaliban. Ada enggak? Begini Bang. Jadi Anda bilang itu tulisan dari Matius, Markus, Lukas, bukan murid Yesus. Kita pakai dalil Bang. Jadi kalau kita tidak menggunakan itu, bagaimana saya mau kemukakan dalil? Jadi saya pakai kitab apa Bang? Apakah saya pakai Al-Quran? Pakai dalilmu. Sudah benar. Sudah benar Anda pakai dalil. Saya kan tidak larang. Saya cuma menerangkan dalilmu itu adalah dalil karangan yang muncul setelah tragedi penyaliban. Oh, karangan. Saya tidak larang Anda membawa dalil-dalil. Saya tidak mengatakan dalilmu jangan kau pakai. Saya cuma mengatakan dalil yang kau pakai adalah dalil yang dipasangkan terhadap tragedi penyaliban untuk dijual ke bangsa asing. Gak ada yang salah di situ. Nah sekarang permasalahannya adalah yang menyalib orang Yahudi. Yesus mengatakan orang Yahudi masuk neraka karena penyaliban. Tuhannya Yahudi marah terhadap penyaliban, murka terhadap penyaliban. Yang menginginkan penyaliban adalah iblis, adalah setan dan anak-anak setan. Yang saya tanya kepada saudara, mana dalilnya? Tuhannya Yahudi menginginkan itu. Silakan. Jadi begini Bang. Jadi kita berdiskusi ini kan kita menggunakan kitab kita masing-masing. Kalau Anda tidak percaya kitab saya, tidak masalah. Saya juga kan sebagai orang Kristen, saya tidak juga percaya Al-Quran Anda. Jadi tidak masalah. Tapi tentunya kita berdiskusi berdasarkan dalil. Oke. Jadi penyaliban itu, kemudian Anda bilang itu iblis itu berkuasa. Punya apa ya? Punya andil atau dia itu punya apa ya? Tadi Anda katakan iblis itu punya apa itu? Dengan penyaliban Yesus, iblis itu punya iblis yang merekayasa semua tentang penyaliban dan cerita-cerita penyaliban dan janji-janji mimpi-mimpi. Sorry. Saya sudah ingat. Iblis itu berjasa. Oke, saya analogikan begini Bang. Ketika orang Muslim itu berjihad di dalam jalan Allah, kemudian dia itu berperang, kemudian ada seorang menembak dia dan dia mati. Si Muslim ini kan dia itu mati syahid, berarti dia apa? Masuk surga. Apakah orang yang membunuh itu dia itu berjasa? Karena kalau bukan dia kan pasti orang itu tidak mati syahid. Jadi begitu juga dengan apa? Dengan iblis. Apakah ketika dia melakukan itu iblis itu berjasa? Bang, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena iblis. Kemudian orang Kristen itu diselamatkan. Itu oleh karena kasih Allah. Makanya kan Yohanes 3 yang membahas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa Yesus katakan? Aku datang ke dunia ini bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa. Catat itu Bang. Memberikan nyawaku. Menurut apa? Memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Kemudian Anda katakan saya tidak mengatakan bahwa itu bukan kehendak Elohim. Saya katakan itu atas kehendak Elohim Bang.
Makanya di Yohanes 10 ayat 17, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Dan itulah tugas yang kuterima dari Elohim. Jadi Elohim menyetujui atau tidak? Itu jelas Elohim menyetujui penyalipan. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Yesus atas kehendak apa? Apakah penyalipan itu atau apa yang dilakukan oleh Yesus bukan kehendak Elohim? Bukankah yang Yesus lakukan atas kehendak Bapaknya? Aku diutus untuk apa? Melakukan kehendak Bapakku. Bukan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak Bang Suma, bukan kehendak si iblis. Jadi jelas sekali ya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapakku di surga. Makanya kan kalian selalu mengatakan, oh Yesus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus, tanpa Bapa di surga. Itu selalu kalian kemukakan. Kalau Anda tidak percaya, oh saya percaya kitab saya. Saya juga nggak percaya kitabmu, Bang. Kita kan berbeda. Kalau Anda tidak percaya Alkitab saya juga tidak percaya Al-Quranku, Bang. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap analogi yang Anda sampaikan barusan. Ada orang sedang berjuang, lalu ditembak sama penjahat. Mati sang pejuang, jelas surga. Di mana posisinya Kristen di situ? Pada saat ada penjahat membunuh orang yang sedang berjuang memperjuangkan kebenaran, Kristen tepuk tangan dengan matinya pejuang tadi. Berterima kasih kepada siapa Kristen? Kepada yang mati atau yang membunuh? Kepada Allah yang Maha Besar, Bang. Jangan banyak cerita. Anda tunggu. Pada saat yang memperjuangkan kemudian agama Allah, memperjuangkan kemudian firman Allah, mati dibunuh oleh setan, Kristen posisinya di mana? Berpihak di setan, mengucapkan terima kasih setan, gara-gara kau membunuh kami punya dosa ditebus. Paham sampai situ? Pakai nalarmu ya, pakai otakmu ya. Demikian, Bang. Kami tidak berpikiran. Sabar. Kamu tidak mungkin berpikir begitu, Bung. Tapi itu fakta. Itu realita yang ada di lapangan. Kami tidak yang menyalib Yesus adalah Bang. Sabar. Bang, Sabar. Sabar. Yang menyalib Yesus iblis. Sabar. Betul, tapi kami tidak pernah bersyukur pada simbol salib itu ada di gerejamu. Simbol salib itu ada di lehermu. Simbol salib itu ada di kepalamu. Simbol salib itu ada di rumah dan di rumah ibadahmu. Itu bukti bahwa saudara berterima kasih kepada siapa? Kepada iblis. Tidak ada orang Kristen. Dengar. Bukan cuma berterima kasih kepada setan Kristen itu, tapi menyembah setan tersebut. Nanti akan saya buktikan. Saya berani membuktikan sampai kemanapun bahwa yang kalian sembah adalah iblis itu. Saya akan buktikan itu dan saya kasih datanya. Sama dulu. Kita belum sampai ke sana. Saya akan buktikan kepada kalian bahwa yang kalian sembah itu bukanlah Tuhan, tetapi iblis dalam nama Yesus. Saya akan buktikan itu. Tahan diri Anda ya, tahan. Ada orang sedang berjuang menyampaikan firman Tuhan di kaumnya, di tengah-tengah umatnya. Tiba-tiba didor sama penjahat. Dar! Mati. Kristen muncul menjadikan senjata yang dipakai untuk membunuh tadi penyampai firman itu sebagai simbol agama. Catat itu. Sampai sini nalar masuk nalarnya. Masuk ya? Saya tanggapi. Tunggu dulu. Kutanya dulu. Masuk nalarnya. Masuk. Nah, sekarang saya tunjukkan buktinya. Anda lihat Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59, Yohanes 13 nomor 2. Satu-satu, Bang. Kita cek Markus berapa? Markus 14 nomor 1. Silakan Anda baca. Markus 14 ayat 1. Apa ruginya lu dengan iman Kristen? Rugilah. Soalnya Kristen masuk menggunakan istilah-istilah Islam, nipu-nipu. Markus 14 nomor 1 Anda baca. Semua langsung baca? Oh iya, silakan. Markus 14 ayat 1. Rencana untuk membunuh Yesus ya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan
membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Lanjut. Tipu muslihat. Pertanyaan saya, berhasil nggak tipu muslihat mereka? Oke. Berhasil kan? Berhasil. Satu, berhasil. Matius 26 nomor 4. Coba dibaca. Matius 26 ayat 4. 4. Matius 26 ayat 4. Saya baca ya. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Terus, apalagi Bang? Tipu muslihatnya berhasil. Oke, berhasil. Nomor 59. 26 ayat 59. Iya. Oke, saya baca. Bentar ya. 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesalahan palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum. Kesalahan atau kesaksian di situ. Sebentar ya. 59 ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Terus Berhasil enggak kesaksian palsunya? Oke, berhasil. Berhasil. Baca Yohanes 13 nomor 2. Yohanes 13:2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Terus apa lagi? Berhasil nggak kemudian iblis mempengaruhi Yudas? Berhasil. Berhasil. Oke. Apa lagi? Matius 27 nomor 18. Matius 27:18. Matius 27:18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Apalagi Bang? Berhasil nggak penyaliban itu diasaskan karena kedengkian? Oke, intinya berhasil. Berhasil. Apalagi? Berhasil kan? Berhasil. Ya. Kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, iblis berhasil, kedengkian berhasil. Betul? Betul. Berarti penyaliban itu berhasil dilakukan oleh kesaksian palsu, tipu muslihat, iblis dan juga kedengkian. Betul? Betul. Ya. Nah, betul. ada nggak manfaatnya kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki dan kerasukan iblis untuk Kristen? Ada nggak manfaatnya? Oke. Saya mau jawab dulu pertama ya. Oke, saya mau jawab pertama. Oke, saya akan jawab. Jadi begini Bang. Jadi orang Kristen, kamu kan mengatakan kami harus berterima kasih kepada iblis karena iblis berjasa, bla 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 bla. Kami sebagai orang Kristen tidak ada yang bersyukur berterima kasih kepada iblis. Karena apa? Pertama, satu. Ada nggak manfaatnya? Bentar. Kalau Anda ngomong saya tidak ya? Karena keselamatan itu bukan hasil hadiah dari iblis, tapi itu adalah pengorbanan Yesus, dan keselamatan itu adalah karunia Allah. Tidak ada bahwa keselamatan itu dari iblis. Walaupun keselamatan itu akan terjadi, ya, itu bukan oleh karena rencana iblis, karena sebelum itu terjadi, sebelum Yesus sebentar, tadi berhasil, sekarang bukan rencana iblis. Sementara Anda ngomong, saya tidak potong. Jangan lucu, begitu, Bang. Lucu aja. Jadi orang Kristen tidak pernah mengakui bahwa iblis berjasa, karena kasih karunia Allah itu dari Allah sendiri, bukan dari iblis. Makanya Yesus sudah katakan sebelum penyaliban, aku akan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak dan akan tidak ada kata aku. Tidak akan dibangkitkan. Dan tidak ada kata aku. Kalaupun iblis menghasut Yudas, mereka itu tidak berkuasa. Kenapa? Apa Yesus katakan? Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerima kembali.
Dan itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak ada yang bisa melawan ayat itu, Bang. Sekalipun Oke. dia siapa. Iblis itu Oke. tidak berjasa, Bang. Iblis, Oke. bentar. Saya masih ngomong. Ya, sebentar. Iblis itu mau supaya apa? Yesus itu mati kekal. Orang-orang orang Israel, Yahudi yang ahli Taurat supaya apa? Yesus itu mati kekal. Tapi sayang beribu sayang, Yesus bangkit. Hari ketiga dia bangkit, ya. Bahkan 40 hari kemudian dia naik surga dan dia akan datang kembali. Itulah menandakan bahwa maut telah dikalahkan, Bang. Amin, puji Tuhan. Gantian. Karena maut Gantian. telah dikalahkan dan kami Gantian. bersyukur oleh karena dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah peribadatan kami. Dan itu Oke. janji Tuhan. Kalau kami Baik. setia, percaya, sekalipun kamu akan mati, kamu akan hidup. Makanya kami Baik. sedang menantikan kedatangan Yesus yang Baik. kedua kali. Dan dia akan Baik. bahkan upah dan membalaskan Baik. kepada setiap orang menurut perbuatan si Suma dan si pengikut jalan yang mau amin. sampai kapan Anda bicara? Nah, gantian kita ya. Nah, sekarang Anda berterima kasih, bersyukur karena dia Ya, bangkit. kepada Tuhan ya, kepada Tuhan bukan kepada iblis. Pertanyaannya sederhana, bisa nggak Yesus bangkit tanpa tipu muslihat, tanpa iblis, tanpa kesaksian palsu, tanpa dengki? Bisa, karena dia berkuasa. Bagaimana Aku caranya? berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa menerima kembali. Bagaimana caranya dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, pasti ada jalan yang lain. Pasti ada jalan yang lain. Allah itu Bagaimana caranya Yesus bangkit? Bagaimana caranya Yesus bangkit kalau tidak dibunuh? Dengar. Pasti ada cara Dengar. lain. Dengar. Bagaimana caranya Yesus bangkit kalau tidak dibunuh? Oke, ada cara yang lain. Allah punya 1001 cara, Bang. Oke, kalau begitu Itu tolong logikamu. tunjukkan. Itu logikamu. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang berdosa. Oke. Yesus melakukan atas perintah atas kehendak Elohim atau bukan? Mana kehendak? Mana oke. kehendak? Mana Oke, kehendak saya Bapaknya? baca. Silakan. Bentar, Silakan. bentar. Kehendak Bapak ya. Saya minta Ya. kehendak Bapaknya. Silakan. Oke. Yohanes 10 tadi saya sudah bacakan. Kok Oke, kehendak kita baca. Bapak di Yohanes 10? Ini sebentar. Kehendak Bapak kok di- jawabannya. Iya, ini kehendak Bapak. Coba. Ini, Mana dengarkan Bang, kehendak jangan, Bapak? jangan, Iya, jangan iya, tergoncang. Iya, Yohanes iya. 10 ayat 17 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, mana tugas Amin. dari Bapak? Amin, Mana Bang. tugas dari Bapak untuk mati? Ini. Mana tugas? Inilah Mana tugas? Inilah tugas Mana yang tugas kuterima dari dari Bapak? Memberikan Mana nyawa. tugas dari Bapak? Mana tugas dari Bapak agar Yesus menyerahkan nyawanya dibunuh untuk orang yang berdosa? Mana kehendak Bapak? Ini nih. Memberikan nyawanya. Aku berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa Dengar. menerimanya kembali. Itulah Dengarkan saya. tugas yang kuterima Dengar. dari Bapakku. Siapa Dengarkan Bapakku? saya. Dan Dengarkan Elohim, saya. Bang. Dengarkan saya, Bung. Saya hadir di sini, Bang, 24 jam telah menyerahkan nyawaku. Saya Apakah Anda sudah berkuasa rela. ma- Sama apakah Anda dulu. berkuasa men- Sama kembali? dulu. Saya tanya. Itu maksudnya. Apakah berkuasa Sabar, bukan menerima- penyaliban yang dibahas Yesus itu bukan penyaliban. Anda berkuasa menerimanya kembali? Saya tanya. Itu tidak sedang membahas. berkuasa menerima kembali? Sabar, Bang, Apakah sabar, kamu berkuasa sabar. menerima kembali? Saya tantang kamu. Dengar. Apa kamu berkuasa menerima Saya kembali? bukan maknanya pengakuan Yesus itu. Apakah Anda berkuasa menerima kembali? Anda saya turunkan. Oh, Saya Kenapa, bilang Bang? itu saya analogikan. Menyerahkan nyawa itu bukan untuk salib. Tidak ada tentang salib di situ. Maksudnya, apakah astaga. Yesus menyerahkan nyawa bukan gantian untuk kita, disalib? gantian Ketika dia kita, disalib, gantian sudah kita kenapa bicara, weh. Gantian kita bicara, gantian kita bicara, gantian kita bicara, ya, gantian. Ingat, Yesus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Iya kan? Betul?
Tolong Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Karena menyerahkan nyawa itu bukan semata-mata untuk disalib. Sama seperti saya menyerahkan nyawaku sepenuhnya untuk berapologet. Itu maksudnya, bukan menyerahkan untuk disalib. Tadi kan kita sudah bilang tuh bahwa kedengkian, tipu muslihat, kemasukan setan. Dan Yesus mengatakan bahwasanya dia menyerahkan nyawanya itu bukan berarti dia harus mati disalib. Dengan terangkat dia langsung ke langit itu sama halnya dia menyerahkan nyawanya. Makanya dia berdoa kepada Elohim. Berdoa kepada Elohim, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku terjadi, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaannya, ketika malaikat datang mengangkat Yesus ke langit, menyerahkan dirinya untuk diserahkan ke langit, apakah Yesus rela atau tidak rela? Jawab dulu. Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi Bang, sudah jelas yuk, Matius 20:28, anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawa. Iya, saya ngerti Memberikan itu. nyawa. Sekarang pertanyaan saya Anda jawab. Pertanyaan Dan saya Anda akan jawab. apa? Pertanyaan saya Anda jawab. Apakah ketika Yesus datang kepadanya malaikat untuk diangkat ke langit, memberikan dirinya seutuhnya untuk diangkat ke langit, apakah Tidak Yesus ada ceritanya diangkat ke langit ini, Bang. Ya Tidak Allah, ada ya ceritanya Karim. menyerahkan nyawa Ya kemudian diangkat Allah, ke ya langit. Karim. Ini Ya sudah Allah, ya bahkan Karim. ketika dia mati Ya bangkit naik ke surga, Allah, tidak ya ada menyerahkan. Karim. Ya Allah, ya Karim. Jadi Pertanyaan saya, mau Anda tinggal jelaskan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, Bang, Silakan ngomong. Silakan. jangan Anda bicara tapi tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya atas kehendak Bapa, bukan atas kehendak tentara Romawi, bukan atas kehendak orang Farisi, bukan atas kehendak orang mahkamah agama, bukan atas kehendak iblis, tapi atas kehendak Bapa. Biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa, kan? Nah, ketika Bapa mengutus seorang malaikat, kan terbukti, tetapi seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Saya bertanya kepada saudara, ketika malaikat turun ke bumi, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk terangkat jasad dan roh ke atas atau tidak? Kutanya dulu kau. Oke, jawab. Ya, Saya mau silakan. jawab. Oke. Silakan. Jadi, ketika dalam Matius pasal 20 ayat 28 itu adalah memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, itu adalah penyaliban. Nah, makanya kan di Matius pasal 28 itu adalah memberikan nyawa sebagai tebusan. Apa artinya memberikan nyawa sebagai tebusan? Itu bukan naik ke surga, Bang. Itu bukan naik ke surga. Iya, bahkan dia mati bangkit baru naik ke surga 40. Pertanyaan saya Anda jawab. Jangan Anda jual doktrin dulu. Nah, saya sudah jawab. Matius pasal 28. Pertanyaan saya Anda jawab dulu. Apakah ketika sabar dulu Bang. Apakah ketika malaikat turun mengambil Yesus untuk mengangkatnya lengkap dengan nyawanya demi untuk teman-temannya, murid-muridnya agar tidak terancam kematian oleh musuh, karena cuma dia yang ditargetkan, makanya ketika dia di dalam Yohanes 18, ambillah aku, kata Yesus, tapi bebaskan murid-muridku. Tangkaplah aku, tapi bebaskan muridku. Aku rela kamu tangkap, yang penting muridku kau selamatkan. Kan begitu Yohanes 18 itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika turun malaikat ke bumi mengambil Yesus, menatang Yesus di tangannya agar tidak terantuk kepada batu, terangkat ke langit, apakah Yesus rela menyerahkan jasadnya dan nyawanya, rohnya, atau tidak? Oke, saya jawab ya. Ya. Bang, pertanyaan Anda itu salah. Tidak ada malaikat mengangkat.
sebentar. Saya nanti bantah sebentar, Bang. Ketika Anda mengatakan Yesus, malaikat akan mengangkat dia naik ke surga, itu salah, Bang. Itu ada pencobaan di padang gurun, Bang. Itu bukan menyerahkan nyawa untuk diangkat ke surga. Itu salah, Bang. Lukas itu 22. adalah pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Lukas 22. Sabar. Lukas 22. Nomor 43, nomor 44. Kamu bantah sebentar, Bang. Nanti kamu bantah sebentar. Ini bagian saya. Lukas 43, 44 itu menghadapi penangkapan orang-orang yang ingin menangkapnya, bukan pencobaan. Itu bukan malaikat akan mengangkatnya ke surga. Keliru Anda. Itu tidak ada malaikat mengangkatnya ke surga. Keliru Anda. Dengarkan saya. Jangan plesetkan ayat itu, Bang. Jangan plesetkan. Dengarkan saya. Jadi tidak ada malaikat mengangkat Yesus ke surga. Nggak ada itu, Bang. Jadi saya bantah Anda. Saya bantah. Kenapa? Anda tidak jujur. Coba khotbah Petrus. Data nomor 2 di KPR 2 nomor 33. Oke, yang tadi Anda bilang malaikat akan angkat itu mana, Bang? Itu yang saya tunjukkan kamu. Mana? Di mana itu? KPR 233. KPR 33. KPR 233. Oh, KPR 233. KPR 233. Saya buktikan. Oh, Pentakosta ya. KPR 233. Saya baca ya. 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, inilah ya. Coba Anda dengarkan ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksinya. Oke. Nah, ini bukan malaikat mengangkat, Bang. Ini bukan malaikat mengangkat Yesus. Dengarkan saya. Apakah yang dimaksud di situ bangkit dari kematian? Ini adalah bangkit ketika dia sudah naik ke surga. Enggak, saya tanya dulu, apakah itu berbicara tentang kebangkitan dari kubur? Nah, sebentar ya, saya baca ya. Ini saya baca dulu. Yesus inilah yang telah dibangkitkan. Ini sudah dibangkitkan dari kematian. Tunggu dulu. Ini sudah dibangkitkan dari kematian setelah dia disalib. Apakah itu berbicara tentang kematian? Dan Anda bukan membaca. Saya minta Anda baca nomor 33. Ini adalah kebangkitan bukan nomor ketika yang lain. Yesus sudah dibangkitkan. Betul ini. Saya minta Anda baca nomor 33. Oke, bukan saya nomor baca. 32. Saya ikut ya. Jadi saya baca dari ayat 31. Yeah. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kamu kebangkitan baca nomor Mesias. berapa? Ini kebangkit. Bentar. Kamu baca nomor berapa? Kamu baca nomor berapa? Bentar. Jangan lari dulu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa kebangkitan Mesias? Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Betul, dia tidak di dalam kubur. Kemudian, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Betul, Bang. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah. Betul, Bang. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi-saksinya. Puji Tuhan, ada saksinya, Bang. Apalagi ayat berapa lagi, Bang? Saya suruh kamu baca 33, bonyok. Oh, 33. Harusnya. Sekarang 33. Dan sesudah itu, bentar. Dan sesudah itu ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah. Bukan ditinggalkan, penipu. Dijanjikan itu. Bukan ditinggalkan, penipu. Bangkit bukan dia. ditinggalkan. Bukan ditinggalkan itu penipu. Bukan ditinggalkan penipu. Udah kau turun, kau pembohong, penipu kau. Turun nggak? Memangnya kenapa? Kau menipu dengan membaca dalil, dengan kau plesetkan dalil. Ya. Bangkit di situ bukan keluar dari kubur. Khotbah Petrus itu, Anda harus pelajari khotbah Petrus itu ya. Khotbah Petrusnya mengatakan Daud
telah menubuatkan tentang kebangkitan seorang Mesias dari keturunannya. Anda mengatakan kebangkitan itu bangkit dari kubur. Sama ketika Anda memahami Al-Quran surah Maryam ayat 33, selalu ke arah penyaliban. Kalau ada kata bangkit, penyaliban. Bangkit, penyaliban. Asalkan ada orang bangkit dari pingsan, bangkit dari keterpurukan, asalkan bangkit, kau selalu identik kubur, keluar dari kubur. Penyembah setan memang begitu. Di dalam KPR 2 nomor yang Anda bacakan barusan, di situ dikatakan Daud nenek moyang kita, kuburnya masih ada di tengah-tengah kita. Dialah yang telah menubuatkan ke depan akan bangkitnya seorang Mesias. Catat, dia tidak ditinggal di alam, dia tidak ditinggal di kubur. Tidak ditinggal di kubur, berarti tidak ada di kuburan kan? Satu. Yang kedua, jasadnya tidak mengalami kematian. Dua. Ketiga, dia ditinggikan bukan ditinggalkan, bonyok penipu. Dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa tangan kanan Elohim? Malaikat. Mesias yang dibangkitkan, yang didatangkan. Kenapa dikatakan bangkit? Karena pada saat itu masa keterpurukan Israel, tiba-tiba saja dibangkitkan di tengah-tengah mereka seorang penolong, namanya Yesus. Di mana dikatakan jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan malaikat Tuhan mengangkatnya ke atas. Kok jadi pakyu ini? Paham sampai situ ya? Tapi karena kalian Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi menurut Yesus, kalian maknai kebangkitan itu keluar dari kubur. Karena kalian penyembah setan, penyembah hantu. Itu tidak ada. Nubuatan Daud itu jelas mengatakan tidak ada kematian terhadap Yesus. Pada saat keterpurukan terjadi terhadap Bani Israel, muncul kemudian penolong, Mesias dibangkitkan di tengah-tengah mereka. Pikiran kamu bangkit dari kubur lagi tuh, bonyok. Itu adalah tanda untuk orang jahat. Bangkit dari kubur itu tanda untuk orang jahat. Jadi yang pertama, di kuburan, berarti bukan Yesus kan? Bukan Yesus yang di kuburan kan? Kedua, jasadnya tidak mengalami kematian, bukan Yesus kan? Berarti yang dikuburkan bukan Yesus. Tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim. Tidak mengalami kematian, tidak mengalami tinggal di kubur. Langsung terangkat. Makanya yang di sidang itu mengatakan apa? Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ilmumu masih cetek. Saya menguasai Bible, jangan kau ragukan. Ya, makanya di data 36, karena sudah terlanjur ada yang disalib, Yesus sudah ada di atas, tapi ada yang disalib, maka Petrus mengatakan apa? Maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan, Yesus yang diserupakan yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka salib menjadi Tuhan bagi mereka. Siapa itu? Yang mengalami kematian, yang ditinggal di kubur, yang keluar dari kubur. Siapa dia? Oknum yang berbeda dengan yang tadi, yang dinubuatkan. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Ada 2, ada yang langsung terangkat, ada yang disalib. Yang disalib inilah yang dijadikan Tuhan oleh Tuhan yang sesungguhnya untuk menjadi sembahan bagi orang jahat. Kamu datang hadapi ya, ketika saudara mengatakan bahwasanya
menyerahkan nyawanya, kan udah aku bilang, dia datang untuk menebus nyawa orang banyak. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, bangsa Israel tidak dijajah lagi oleh Romawi. Dalam arti kata, ketakutan-ketakutan mereka itu tidak terjadi kepada mereka. Paham ya sampai situ? Jadi dia rela terangkat. Kemudian ketika Anda membaca Yohanes 10, 17, 18, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tadi saya terangkan, malah saya catat di sini. Kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil, iblis merasuki berhasil, dengki berhasil. Berarti mereka berhasil mengambil nyawa Yesus. Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Tapi Anda mengatakan lagi bahwa Yesus menyerahkannya, nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengatakan aku. Dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia. Kepada siapa? Kepada Yudas penggantinya. Kemudian yang perlu Anda pahami di sini adalah ketika Yesusnya mengatakan bahwasanya iblis tidak akan berkuasa sedikit pun atas diriku. Baca Yohanes 14 nomor 30. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia telah datang. Aku memang harus pergi sebab penguasa dunia sekarang sudah datang. Dan penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau iblis tidak berkuasa atas dirinya, berarti yang tadi kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki itu tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Aku menyerahkan dan mengambilnya kembali. Aku menyerahkan. Malaikat datang kepadaku, kamu sudah mau diangkat, silakan. Aku berserah diri kepada Tuhanku. Dia angkat, diserahkan nyawanya. Atau Anda ingin berpikir yang diangkat ke langit cuma jasad aja, nyawanya tinggal di bumi. Aku nggak mau, wahai Tuhan, aku masih ingin di bumi. Nggak dong. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Baca Matius 4, Lukas 4, ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau benar anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Lukas 22, 43, 44, maka seorang malaikat datang kepada Yesus memberikan kekuatan kepadanya. Ini kekuatan persiapan untuk apa? Untuk disalib atau untuk terangkat ke langit? Masakan dia diberi kekuatan dari malaikat. Coba baca tuh. Malaikat turun kepada Yesus memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa kekuatan itu? Satu, untuk terangkat ke langit. Karena dia manusia. Terangkat ke langit itu bukan main loh. Bukan main-main ini. Dari bumi ke langit mau terangkat, harus punya kekuatan. Harus memiliki kekuatan supranatural. Sebagaimana Nabi Muhammad kemudian Isra Mi'raj, maka Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat, terangkat ke langit. Siaks. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus agar Yesus kuat untuk disalib. Nyambung nggak? Hah? Malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus agar Yesus kuat disalib. Kuat nenekmu kiper. Dia disalib jam 3, belum beberapa menit di atas salib mati. Mana kekuatannya dari malaikat tadi? Coba Anda baca tuh Yohanes 19 nomor 30. Dia teriak, haus. 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 Ada Tuhan haus. Lalu mereka memberikan sedikit anggur asem, lalu mencicipinya. Lalu dia berkata, sudah selesai. Maka matilah dia. Keok.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia dan semesta alam berduka, Tuhan mati. Itu kekuatannya. Itu kekuatannya. Hah? Itu kekuatan yang dikasih oleh malaikat. Cuman beberapa menit di atas digantung mati. Itu kekuatan. Dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Doa diterima. Malaikat turun coy. Siap-siap berangkat. 1, 2, 3. Ciu. Menghilang Yesus di bumi. Dengan kekuatan bersama malaikat terangkat ke langit. Salah bang. Malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk disalib. Manusia biasa disalib bisa sampai 1 minggu nggak mati-mati. Manusia biasa, apalagi Yesus tidak dipatahkan kakinya kan? Enggak. Orang disalib itu dipatahkan kakinya. Yesus kagak. Masa langsung mati? Kekuatan malaikatnya omong kosong. Kekuatan malaikat datang kepada dia, turun langsung ke bumi, berikan kekuatan hanya untuk minum asam langsung mati. Hah? Habis itu dia teriak, Eli, 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 lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Kan tadi malaikat sudah turun samamu. Kenapa lagi kau minta tolong? Malaikat sudah kasih kau pertolongan. Malaikat sudah turun dari langit kemudian memberikan kau kekuatan. Apa pula kau teriak? Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Lu udah dikasih kekuatan. Apa katanya ya? Walaupun aku berkata kepadamu, kau tidak akan percaya bahwa sesungguhnya aku ini adalah bom-bom, bukan anak Maria. Makanya kekuatan yang diberikan itu bukan ke aku, tapi dia yang sudah ada di atas, di samping yang maha kuasa. Kekuatan itu bukan ke aku bang. Makanya aku cuma minum anggur langsung mati. Dan diberikan kekuatan itu dia yang sudah duduk di atas. Apakah engkau Mesias anak Elohim? Apa gunanya lagi aku berkata? Kamu tidak akan percaya. Walaupun aku mengatakan aku bukan, Anda akan percaya. Ini pakai ini dong. Pakai ini sekali-sekali. Jangan pakai doktrin diskusi sama aku. Apalagi mulut tapi kosong. Yesus memberikan nyawanya itu untuk terangkat ke langit, bukan untuk mati di salib. Aku menyerahkan sama seperti Bang Subah. Bismillah. Begitu aku tanda tangan SK Apologet Islam Indonesia, aku serahkan nyawaku untuk banyak orang. Kau bunuh Bang Suma, kau penjarakan Bang Suma, kau aniaya dia, kau usir dia dari tanah air ini. Bang Suma sudah merelakan semuanya untuk menyelamatkan generasi Islam seluruhnya. Kata-kata seperti itu kamu gak paham? Hah? Dua kali lebih jahat. Makanya saya katakan iblis pingin Yesus mati. Siapa lagi kelompok yang mau Yesus mati? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau Yesus mati? Yang mati-matian kemudian ngobok-obok dalil supaya Yesus mati. Ayo, iblis satu. Yang kedua siapa? Siapa? Yang kedua supaya Yesus salib itu mau supaya Yesus salib siapa? Siapa? Bom-bom. Berarti bom-bom dan iblis satu golongan enggak? Satu golongan. Siapa yang tidak mau Yesus disalib? Islam. Siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di pihak mana?
Pihak Allah. Mereka ada di pihak mana? Syaitan. Yesus Yohanes 8 37 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Belajarlah kalian, belajar. Jangan pakai doktrin. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Dinda Dio naik dong, Dek. Sudah azan di sini, Dek. Musik. Kenapa? Musik matikan itu, musik berhala itu matikan. Musik berhalamu itu matikan dulu. Muja-muja berhala matikan dulu. Iya, di sebelah enggak apa-apa. Naik dulu, kenapa lari? Setelah Saya mau hujat Kristen lari. Apa yang saya hujat di Kristen? Apa yang saya hujat? Coba. Oke. Tadi kamu yang bilang Yesus menyerahkan nyawanya itu naik ke sorga. Di mana dalilnya? Yes, betul. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah tunjukkan. Mana? Jangan dusta. Ini saya tunjukin nih, kamu berdusta. Di salib Yesus menyerahkan nyawanya. Dengarkan saya. Nah, ya saya dengarkan kamu. Oke. Yesus mengatakan dengan sangat tegas di dalam Matius 23 nomor 39. Kamu tidak akan melihat aku Bunyinya? lagi. Kamu tidak akan melihat aku lagi sebelum engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi di mana dia menyerahkan nyawanya di situ? Nah, setelah dia mengatakan bahwasanya dia memberikan kepada Bapak kehendak Bapak, betul? Kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak atau kehendak setan? Yesus Iya, di menyerahkan mana dia nyawanya. menyerahkan nyawanya di situ? Yesus Kamu jangan menyerahkan berdusta. nyawa. Yesus menyerahkan Enggak, sekarang di nyawanya. mana dia menyerahkan nyawa di situ? Kutanya dulu, Bahlul. Mana dia menyerahkan Kutanya dulu. nyawanya? Woi, kutanya dulu. Dusta. Kutanya dulu, Mana dia menyerahkan nyawanya? Kutanya Saya dulu tantang sama kamu debat offline, pakai moderator. Boleh. Dusta. Boleh. Kau mau offline di mana? Debat offline, pakai moderator. Boleh. Iya. Kita diaturkan. Kau di mana? Kita debat. Makanya kamu terlalu berdusta. Di Saya Kupang. tidak ada dusta. Saya dulu Kamu tanya datang di samamu. Kupang. Kutanya dulu samamu. Saya undang kamu datang di Kupang. Kutanya Oke. dulu samamu. Siapkan panitia di sana, saya datang. Siapkan panitiamu, saya datang. Iya, saya siapkan. Oke, saya tunggu datang. informasi. Saya tunggu informasinya ya. Tanggalnya kapan? Iya. Saya tunggu informasi. Kamu datang. Saya datang. Kamu Saya datang. masuk. Saya masuk sampai di teras Pakai rumahmu. moderator. Pakai Silakan. moderator. Oh, jangan moderator kau pakai. Tuhanmu kau suruh datang. Saya datang. Saya tunggu tanggalnya ya. Saya tunggu Dusta tanggalnya. saja. Saya Punya tunggu ancam. tanggalnya kapan. Besok kamu datang. Besok kamu datang. Tidak Kamu mau semudah datang di itu. teras rumah saya. Saya masuk ke kamarmu sekalipun. Ngomong kosong. Ngomong Apa ngomong kosong? Datang. Silakan kau. Nih. Disaksikan Besok kamu banyak. datang. Saya jemput Silakan kamu. kau Saya jemput siapkan kamu, besok tempatnya. Silakan kau Enggak, kamu katanya tentukan mau datang ke tempatnya. rumah saya. Ini rumah saya ini. Ini rumah saya. Silakan, Kamu datang. silakan kau Saya undang kamu. tentukan. Silakan kau tentukan tempatnya. Datang di teras rumah saya. Nih. Waktunya kapan? Nih. Saya datang ke rumahmu. Di rumahmu kita adakan. Di rumahmu kita adakan debat. Di teras rumah saya nih. Di rumahmu. Luas Di nih. rumahmu kita Pakai mic. adakan. Oke. Saya tunggu undangan resmimu. Saya tunggu besok. Undangan besok resmimu, datang. Kak. Saya tunggu undangan resmimu, saya tunggu. Oke ya. Saya tunggu ya. Iya, sekarang saya sudah undang resmi lisan. Harus Saya undang tertulis. resmi lisan. Saya Datang debat di yayasan. Kupang. Saya yayasan. Saya yayasan. Kau harus bersurat Yayasan sama mau saya. berbelit-belit. Mau berbelit-belit. Saya mau jawab berbelit-belit. tantanganmu. Saya jawab tantanganmu. Silakan bersurat Jawab lisan kepada saja. saya. Nah, sekarang kita Dengar. kita jawab lisan saja. Kamu Loh. lisan saja Bagaimana? kamu datang. Kamu datang. Dengar. Udah takut. Dengar.
Udah takut tadi mau datang ke rumah. Datang ke rumah, ke rumah. Ini rumah saya nih. Dengarkan saya. Saya menjawab tantanganmu. Dengar. Kamu menantang saya berdebat tadi barusan offline. Kau suruh saya datang ke Kupang. Saya sanggupi. Saya bilang di rumahmu pun saya berani berdebat. Tinggal kamu bilang mau masuk MP rumah saya. Dengar. Nah, mau MP. Saya sampai di rumahmu pun saya berani. Jangan kau bilang saya takut. Wallahi, demi Allah Tinggal saya kamu beli, tidak pernah tinggal takut. beli tiket. Saya tunggu undangan resmimu. Saya Bang Suma akan datang ke Kupang. Saya tunggu. Jangan di-mute. Saya tunggu 3 kali 24 Kirim jam alamat. surat resmimu. Oke, kirim Saya akan alamat datang. yayasanmu. Oke, kirim baik. alamat. Nanti kau kirim bicara alamat sama yayasanmu. nanti kau bicara sama ketua ya. Kau ketuanya. Nah, sekarang saya tunggu. sebentar. Saya tunggu. Ketua. Saya tunggu. Ketua ini model Saya mau lari tunggu. ini. Saya tunggu. Modal mau Saya lari. tunggu. Dengar. Bung, Debat. tidak ada amarah di sini ya. Tidak ada amarah. Nggak ada marah. Ya, saya tunggu undangan resmimu. Saya ke Kupang untuk berdiskusi denganmu. Ya oke. Kalau mau undang resmi, alamatnya kemana? Nanti kau Silakan. bicara sama adik saya. Kirim Bicara sama adik alamatnya, saya. saya undang. Oke, nanti bicara sama adik saya. Oke. Nah, sekarang ya, nanti DM dia. Minta kemudian surat resminya kepada kita datang. Sekarang pertanyaan saya ketika Iya. sekarang kan pertanyaan sudah- Anda kepada saya. Ini video ini kan sudah. Oke. Pertanyaan Anda, di mana Yesus? Oke. menyerahkan dirinya naik ke langit? Oke, sekarang mana? pertanyaannya Datanya ke mana? saya. Dengarkan dulu. Oh, dengarkan saya dulu. Ya, Yesus saya dengar. mengikuti kehendak Bapa atau kehendaknya? Aku tanya dulu. Enggak, sekarang kamu mempertanggungjawabkan narasimu. Jawab dulu biar ku Jangan jawab. kamu lari. Biar ku jawab. Itu namanya takut. Biar ku jawab. Tapi kan kamu congor besar. Biar ku jawab Kamu udah samamu. congor besar bahwa Yesus Biar ku itu. jawab samamu, Bung. Jangan congor besar. Saya sudah menjawab tantanganmu ingin ke Kupang. Kau usah ke situ. Saya datang. Iya. Nah, Wallahi yang tadi- saya datang. yang tadi Demi dalilmu. Allah langit Ya, dan nggak bumi masalah. saya ke Kupang. Saya ke Kupang. Saya ke rumahmu. Kalau undanganmu resmi. Kapan? Saya tunggu undanganmu. Oke, kapan? Saya tunggu. Datang aja ke rumah saya. Saya tunggu undangan. Rumah saya dekat dari bandara. Saya jemput. tunggu undangan. Biar Saya saya jemput. tembuskan ke Polsek, ke Polres, ke Polda. Saya datang untuk berdebat di Kupang. Saya datang. Nggak ada masalah. Berdebat bukan perang fisik. Tidak Kita perlu, debat terbuka. tidak perlu kau banyak cerita. Saya tunggu undangan kau ya. Ilmumu yang secetek itu Iya, tidak perlu silakan saya goyah. dikirim. Nah, sekarang pertanyaan saya. Silakan dikirim Dengar. alamatnya, Yesus. alamat yayasan. Nanti kau di DM. Ini Nah, sekarang kau sekarang sudah saya di minta DM. pertanggungjawaban kamu. Ini kau sudah di Nah, DM. saya sekarang minta Kau sudah di pertanggungjawaban. DM sekarang tuh. Hei, kau sudah di DM. Kau tinggal jawab ya. Ini kau sudah di DM. Sekarang Iya, dengarkan nanti saya jawab. Sekarang Dengarkan saya minta pertanggungjawaban Ya, kamu. iya, ini saya mau bertanggung jawab. Oke. Ini saya mau bertanggung jawab. Oke, silakan. Nah, Oke, silakan. Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa atau kepada kehendak dirinya? Bukan menyerahkan. Nah, jangan menyerahkan. Di mana tadi yang kamu bilang menyerahkan nyawanya? Tunggu dulu. Menyerahkan nyawanya naik. Tunggu Nah, dulu, tunggu dulu. Kamu udah Tunggu bertanggung dulu. jawab. Saya tanya Nah, yang saya sama tuntut itu sebentar. Saya tidak mau dibawa digiring ke narasi yang berbeda. Saya mau supaya kamu mempertanggungjawabkan narasi yang tadi. Saya jawab. Bahwa Yesus, silakan. Saya jawab. Narasimu itu tanggung jawab. Jangan narasi Kau diam. kemana-mana. Kau diam. Ilmu cetek diam. Diam. Ya. Yesus. Nah, yang cetek itu kamu. Kamu berdusta tentang Kristen. Dengarkan saya. Yesus tidak pernah menyerahkan nyawanya nyawanya naik ke langit. Tidak Yesus pernah. pun tidak mengenal Itu bohong. Kristen. Dengar dulu. Dengar saya. Nah, kemana lagi narasinya? Dengarkan Kemana saya. narasinya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda kan bertanya. Iya. Jadi saya jawab. Dengarkan ya. Ketika orang-orang Yahudi membenci Yesus dan punya niatan membunuh Yesus, menyalib Yesus, Yesus pergi ke Efraim.
sembunyi di sana bersama dengan muridnya. Baca Yohanes 11 Nah, saya nggak nomor. tanya itu. Tunggu dulu. Nah, saya nggak tanya itu. Tunggu. Lah, kenapa Sabar. narasinya kemana aja kesembung? Sabar dulu. Kenapa kamu sabar takut? dulu. Karena kamu berdusta. Justru kamu yang takut. Karena kamu berdusta, Kau nggak izinkan Yesus. saya berbicara. Kenapa kau nggak izinkan saya berbicara? Bukan. Hah? Coba dengar Kenapa dulu. kau nggak Dengar saya izinkan saya sampaikan ke berbicara? kamu. Oke. Saya bicara dulu Oke, baru kau kamu dengar tanggapi baik-baik gitu loh. pertanyaan saya. Dengar, saya akan jawab Nah. itu. Dengar. Yesus ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama berencana membunuh Ah, pemakan babi ini, kok bisa diam nggak? silakan. Ketika Apa emosi? orang-orang Jangan Yahudi, emosi, tenang aja. saya lagi bicara kau ngomong terus, Bahlul. Oh ya, oke, silakan. Dengarkan saya Nggak usah baik-baik. emosi, Dengarkan. tenang aja. Astagfirullahaladzim, benar-benar lain. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Kau tanya saya mau Orang makan babi menjawab. itu cerdas-cerdas loh. Saking cerdasnya, Ya, makan babi itu cerdas-cerdas. makhluk Nggak usah kuburan pun framing. kau tuhankan. Saking cerdasnya, setan pun kau tuhankan yang keluar dari kubur. Sekarang kan saya minta pertanggungjawaban kamu. Saya mau menjawab. Tadi kamu Bahlul. katakan. Saya mau menjawab tapi kau Ya, silakan potong-potong jawab. terus, Bahlul. Dongok makan babi. Izinkan saya bicara dulu. Oke ya. Minum kencing unta. Nah. Kutanya dulu kau. Apakah di Kristen boleh minum Nggak usah kencing unta? tanya-tanya. Boleh nggak? Di Kau Kristen bisa tanya, tai orang kau pun bilang- apapun yang masuk di mulutmu bisa kau makan. Mulai Segala emosi. sesuatu yang masuk ke mulut Ya, boleh kau makan. bisa. Betul? Bilang Betul? aja kamu nggak bisa tanggung jawab kan? Oke. Bilang aja nggak bisa. Diam. Nah, Ini saya silakan. buktikan samamu ya, monyet. Dengar. Ketika orang-orang Yahudi, orang Farisi bersepakat ingin membunuh Yesus, dengarkan saya. Bersepakat ingin membunuh Yesus, Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya kepada orang-orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim dan tinggal di sana bersama dengan muridnya. Di sana dia berdoa kepada Bapa. Apa kata doanya? Bapak, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Oke? Kehendak Bapak. Nah, berarti salib tidak disalibnya Yesus terletak pada kehendak Bapak. Bukan kehendak iblis, bukan kehendak imam kepala, mahkamah agama, bukan, tapi kehendak Bapak. Pertanyaannya, mana kehendak Bapa agar Yesus orang benar ini disalibkan untuk orang Kristen laknatullah? Mana dalilnya? Kasih saya. Kasih. Kehendak Bapa mana? Mana kehendak Bapa agar orang benar bernama Sudah. Yesus disalib untuk Sudah. orang Kristen? Dalil saya minta. Silakan. Sudah. Dalil. Kamu oke. Oke. Sebelum dilanjutkan Lihat Pak dia. Pendeta, Dia izin Pak Pendeta sebelum dilanjutkan, saya sudah DM Pak Pendeta. Jawab itu, silakan kirim jawab pertanyaannya. itu ya. Jawab DM-nya. Kau undang saya secara resmi. Ya, Pak. Sudah. Jangan Pasti. kau lari. Lanjut. Jangan kau lari. Saya pasti jawab. Iya. jawab. Kau undang saya secara resmi datang Saya ke nggak lari. Kupang. Saya di Kupang ini. Bila Iya. perlu saya datangin kamu Zuma. Kamu di mana? Saya datangin. Nggak usah terlalu lebay. Saya yang mau ke sana. Saya mau ke Kupang. Saya juga mau jalan-jalan lihat Kupang. Oh ya. Kau undang saya secara mantap. resmi. Nanti saya akan traktir terbang kamu. sana. Traktir jalan-jalan. Kalau traktir Nggak perlu makanan kamu nggak usah nggak makan, basa-basi. Saya traktir tunggu jalan-jalan. undanganmu. Saya tunggu undanganmu. Ah. Nggak usah basa-basi. Kau jawab Ini tadi. saya udah undang nih. Cuma saya undang Tunjukkan kamu. dalilnya. Tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalil kepada saya. Di mana Bapak berkehendak membunuh orang benar demi menyelamatkan Kristen orang yang berdosa itu. Nah, Hei, sekarang hei, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan omongan kamu. tentang Kamu tidak bisa penyaliban itu. mempertanggungjawabkan omongan kamu. Kamu Saya sudah omong kosong. Tadi kamu Saya katakan. sudah mempertanggungjawabkan. Kamu yang Saya sudah iya, di mana mempertanggungjawabkan. dalilnya? Mana Kehendak tidak Bapak. ada dalilnya yang mengatakan. Kehendak Bapak, kehendak Bapak. Dalilnya di mana? Kehendak Bapak. Sebentar, dalilnya Kehendak di Bapak. mana? Kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Dalilnya di mana Yesus menyerahkan Kehendak nyawa Bapak. naik ke surga? Kehendak Mana? Bapak.
Kehendak kamu Bapa. dusta. Kehendak Karena kamu Bapa. tidak punya dalil. Kehendak Kamu tidak Bapa. punya dalil. Penyaliban Kamu terjadi, kamu dengar. menipu. Penyaliban terjadi Nah, saya atas kehendak bacakan. Bapa. Kapan Yesus menyerahkan nyawanya? Nah, sekarang saya mau minta pertanggungjawaban. Kamu lari kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban. Masya Allah, Masya Saya Allah. mau minta pertanggungjawaban narasi kamu bahwa kamu bernarasi bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya Iya. naik ke langit. Nah, di Iya. mana dalilnya? Bapak Dalilnya berkehendak. di mana? Dengar. Ah, kamu bawa di mana dalilnya? Dalilnya. Kalau di Alkitab kami, Dengar. Yesus menyerahkan nyawa. Benar. Dalilnya. Saya kasih dalil. Masa dalilnya kehendak? Dengar. Dengarkan. Saya tidak tanya kehendak Dengar. Bapak. Ya. Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa. Oke? Saya belum sampai ke item. Dengarkan. Yesus terkait dengan kepergiannya dari bumi ke langit, Yesus serahkan seluruhnya kepada Bapa. Catat itu dulu. Yesus berkata di dalam Lukas 24, ini saya masuk ke ranah dalil. Lukas 24 nomor 44, ini dalil. Aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kehendak Bapak, kitab Mazmur. Kitab Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Torah. Nah, Paham? kitab Nabi-Nabi bilang apa? Bukan, dengar dulu. Bukan Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Iya, Betul? kitab Nabi-Nabi bilang apa? Iyakan dulu, Mazmur iyakan dulu. 40 ayat 6. Tunggu dulu. Iya, Mazmur 40 ayat Iyakan dulu. 6. Iyakan dulu. Nah, kamu jangan lari. Saya Jangan tidak lari, iyakan dulu. Bahwa Yesus akan pergi ke bumi berdasarkan PL, bukan PB. Betul? Saya tidak mau iakan kamu karena saya mau minta pertanggungjawaban kamu Yesus tadi. yang mengatakan. Kamu Yesus belum yang bertanggung mengatakan. jawab. Saya sedang bertanggung Nah, kamu jawab. tidak bertanggung jawab. Saya Ya. sedang bertanggung Nah, saya jawab. kasih tahu kamu. Oke. Saya sedang bertanggung jawab. Dengarkan saya. Saya sedang bertanggung jawab. Tadi Yesus Iya, kalau ketika tanggung jawab, ingin dengar. di mana? Tadi ketika Yesus ingin disalib, Yesus berdoa atas kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Ini saya masuk di ranah dalil. Kehendak Bapa, saya masuk ranah dalil. Dengarkan. Lukas 24. Saya tidak tanya kehendak Bapak. Ya Allah ya Karim. Yang saya tanya dalil Anda. Saya masuk ke ranah dalil, cukek. Saya masuk ke dalam ranah Dalam dalil. mempertanggungjawab Dengar. Saya masuk ke ranah dalil. statement. Ini saya masuk ke ranah dalil. Boleh saya masuk ke ranah dalil? Boleh? Bahwa Yesus langsung terangkat ke langit? Boleh? Boleh? Oke, kau duduk. Tenang di situ, biar ku ajarin. Ya. Yesus berkata, Lukas 22 nomor 22, Matius 24 nomor 26, Lukas 24:44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur ya, kata dia. Belum yang lain. Saya belum kasih yang lain. Mazmur dulu. Apa yang ditorehkan Tuhan tentang Yesus di Mazmur? Ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, Matius 4 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Nomor 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Iblis berkata apa kepada Yesus? Yesus, jika engkau anak Elohim, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan Elohim akan datang mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Oke? Ternyata betul tertulis di Mazmur 91 dari data nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Elohim pencipta langit dan bumi sedang merancang keselamatan untuk Yesus. Ketika Yesus terancam, dengar, ini dalil, ini saudara dalil. Ketika Yesus Nah, dalil silakan. terancam, Dalil mana? ketika Yesus terancam kemudian,
maka malaikat Tuhan turun ke bumi, menatang Yesus di kakinya, di tangannya, agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Terbukti di dalam Lukas 22:43-44, Yesus berdoa kepada Bapa sehingga malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada dirinya. Dalil. Dalilnya mana Yesus menyerahkan nyawa naik? Dalilnya di mana? Yang tadi kamu katakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya naik ke surga. Dengarkan saya. Dalilnya mana? Mazmur Buktinya banyak ada 91. dalil. Mazmur 91. Mazmur 91